Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Hadijah, Bapak Hadi Purnomo MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Faisal Amir SPD, Ibu Nikma SPD SAG MPD, Ibu Mufidatus Sofia SPD MPD, serta Bapak Ibu guru dan karyawan yang hadir dalam pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Pada siang hari ini saya mau menyampaikan sedikit pemahaman yang sudah saya peroleh selama mengikuti kegiatan PGP Angkatan 10 ini. Sudah berjalan 3 bulan. Di sini sifatnya tidak menggurui, tapi kita diskusi serta sharing. Insya Allah ini relevan dengan tupoksi kita sehari-hari menjadi Bapak Ibu guru. Mungkin tidak saja dialami Bapak Ibu guru, panjenengan sebagai karyawan, sebagai Bapak Ibu cleaning service juga pasti mengalami permasalahan selama bekerja di SD Hadijah, terutama hal-hal yang menyangkut kepada murid. Nah, yang pertama yaitu pada siang hari ini saya akan menyampaikan diseminasi dan berbagi pengalaman penerapan dari budaya positif. Nah, untuk berikutnya, sebelum kita bahas lebih jauh tentang budaya positif, ini di layar saya sudah menayangkan ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan siswa yang saya alami di kelas. Yang pertama, murid bermain bola di kelas. Mungkin selain saya, adakah muridnya atau pernah melihat murid bermain bola di dalam kelas? Alhamdulillah, tidak alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya sama, ternyata kita memiliki masalah yang sama. Yang kedua, murid tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan. Kalau di kelas besar itu kerudungnya sudah tidak menggunakan seragam karena alasannya kekecilan dan sebagainya. Mungkin adakah di kelas kecil? Kalau kelas kecil ada tidak yang mengalami muridnya tidak pakai? Hampir tidak ada, hebat. Oh, masih bagus, betul. Belum tumbuh dan berkembang, betul. Yang ketiga, murid bertengkar dengan teman. Nah, ini macam-macam penyebabnya. Ada yang saling mengejek duluan, memanggil nama orang tua, menyebut fisik, ya, dan sebagainya. Yang keempat, berkaitan ya, murid saling mengejek antara satu dan lainnya. Bapak Ibu, saya minta sumbangsinya. Adakah panjenengan sedanten, Bapak Ibu karyawan cleaning service juga boleh menyumbangkan pendapatnya. Permasalahan yang mungkin dialami dengan murid selain yang saya tayangkan di depan, Bu Nikma. Menyembunyikan sepatu atau sandal teman. Gosok, meminjam sepatu atau sandal teman tanpa izin. Ada lagi? Ketiga. Ketika berjalan itu menendang apapun yang di depannya, entah itu sepatu atau sandal ke bawah, akhirnya jatuh ke bawah terus tidak diambil. Oke. Sifatnya usil, nggih, Bu Ula. Makan dan minum masih sering berdiri atau berjalan. Amit. Makan dan minum masih sering berdiri atau berjalan. Ika, Bu Yola. Membuang kotak bekas catering di laci meja, tidak dibuang berhari-hari. Masya Allah. Berarti membuang sampah sembarangan. Monggo Bu Yola. Memakan catering temannya. Enak dong. Memakan catering temannya. Bu Aniko. Meminta jajan temennya dengan maksa. Memalak ya Bu Aniko ya. Malak. Bu Depi. Membuang sampah di laci. Membuang sampah sembarangan. Bu Nikma.
menyuil itu bahasa Indonesia apa? Apa? Memotong. Ya, memotong dengan tangan tanaman ketika dia berjalan. Menyobek. Terus mencabut tanaman yang ada dalam pot, nggak tahu itu dia. Berarti bisa disimpulkan merusak tanaman di sekitar sekolah. Ya, Bu Yuri. Buang air kecil atau buang air besar tidak disiram. Oh, tidak menjaga kebersihan toilet. Ada lagi Bu Anis atau Bu Yose? Terima kasih. Jadi kalau anak SD memang permasalahannya kompleks ya, lebih kepada permasalahan pengasuhan. Tapi satu saja ini yang paling sering saya jumpai, mungkin tidak hanya murid saya di kelas, tapi sering mendengar anak kelas lain memanggil nama anak dengan panggilan orang tuanya. Misalnya Jo, Yanto. Siap, terima kasih Bu Anis. Tadi memanggil aslinya bisa mengejek nama orang tua atau menggantikan nama kiasan lainnya. Terima kasih teman. Nah, terkait tepuk tangan buat teman-teman semua karena kita sama-sama punya masalah, nggih. Nah, ketika ada beberapa permasalahan ini sedangkan kita dituntut untuk bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana kita sebagai guru, sebagai pendidik, tidak hanya guru di sini, karyawan, Bapak CS pun juga sebagai pendidik anak-anak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Apakah anak itu dihukum? Apakah anak itu diberi konsekuensi? Ayo yang enggak membersihkan, misalkan Pak Klening tahu anak itu tidak disiram, ayo kamu harus membersihkan kamar mandi, 3 kamar mandi. Nah, apakah harus diberi konsekuensi seperti itu? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau bertanya, ini ada pertanyaan pemantik. Nomor 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Tidak selalu. Siapa yang setuju, teman-teman? Oh, Pak Faiz setuju. Berarti Pak Bu Ika setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kalau kita biasanya menulis istighfar, begitu nggih? Dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari panjenengan setuju, yang lainnya tidak. Yang nomor 3, memberi penghargaan. Nah, ini macam-macam. Kita kasih poin bintang, nanti kita belikan es krim. Anak yang dapat 100 kita belikan ini itu. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Rata-rata menjawab setuju. Nanti akan kita jawab di slide-slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke konsep inti. Konsep inti yang akan kami bahas yang ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Bahasan yang pertama terkait ini ada perubahan paradigma. Sekarang coba dibayangkan jenengan dengan sebelahnya adalah posisi A dan B. Anda boleh menjadi si A atau boleh menjadi si B. Kemudian boleh menyobek secari kertas atau menggenggamkan tangan seolah-olah itu ada barang berharga di kepalan tangan panjenengan. Boleh membayangkan ini ada emas berlian atau boleh yang lain, ada voucher mobil Pajero atau apa dan sebagainya ya. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda. Kemudian teman B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda yang genggam itu bisa diambil oleh si B. B itu bisa membujuk
mengancam, menghardik, merayu, menyuap supaya si A mau membuka kepalan tangannya. Kira-kira apa yang akan terjadi jika yang A, siapa yang menjadi A yang merasa tidak akan memberikan kepalan tangannya? Angkat tangan. Siapa yang tidak mau memberikan kepalan tangannya kepada temannya? Bu Rosi, Bu Zizi, Bu Ika, Bu Yola, dipuaksa, ayo kasihkan, kamu pulang lewat mana, diancam, tetap tidak mau. Dan si B membujuk, mengancam, menghardik. Nah, ini di sini adalah ada paradigma posisi kontrol. Begitu nggak Ibu-ibu? Kita sebagai guru di sini juga punya peran kontrol kita. Nah, bagaimana memposisikan peran kontrol yang baik? Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini bisa mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, kita sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kaitannya dengan disiplin positif, namanya disiplin positif berarti pembiasaan hal yang baik mencakup perilaku, tutur kata, atau oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar bisa berkembang supaya menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Perannya di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja kan nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, ketika dirangkum jadi satu, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kaitannya dengan ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Ada yang muncul dari dalam diri dan ada yang muncul dari lingkungan, dari luar. Nah, kalau dari dalam diri, nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Wah, kalau saya nggak melakukan ini dapat hukuman apa? Itu dari luar diri siswa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, tadi penghargaan. Kalau aku dapat 100, guruku pasti akan membelikan es krim. Kalau aku ini bertanya terus, guruku akan memberikan poin atau bintang. Itu juga masih dari luar. Faktor kita sebagai guru. Dan kita capai adalah yang internal, untuk menghargai dirinya sendiri. Dapat 100, aku tidak malu dengan teman-teman, supaya aku bisa membanggakan yang akan kita munculkan. Kaitannya dengan pemberian penghargaan tadi nggih, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sejatinya kalau kita memberi penghargaan, berarti kita juga memberikan hukuman kepada anak. Nah, penghargaan yang baik, apresiasi itu seperti apa? Tidak dalam bentuk barang, tidak dalam bentuk bukti konkret nyata, tetapi bisa dengan ucapan, dengan selamat, kamu hebat nak, kita semangati dengan kata-kata. Dihukum oleh penghargaan ini ada 3 akibatnya. Penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, kita sudah masuk topik kedua. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada masalah-masalah dengan anak-anak tadi, Ibu,
di belakang ada langkah-langkahnya. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman, kalau terlambat mengikuti pelajaran Pak Faiz misalkan olahraga PJOK, tiba-tiba datang terlambat, hukuman itu diberikan secara mendadak. Hei kamu terlambat, silakan keliling. Tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifatnya satu arah dari guru ke murid. Dan yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana di kalau sembarangan konsekuensinya. Tapi yang nomor 2, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi itu. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika anak tadi salah, gosok, pakai sandal sepatu temannya, kita panggil, kita ajak mereka tadi. Ada proses kolaboratif antara guru dan untuk mencari solusi. Ciri-ciri dari restitusi adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan, cari tindakan, penyebabnya kenapa. Oh, anak ini kok sering pipis nggak disiram dan sebagainya. Oh, ternyata itu ada kebutuhan dasar di rumah, dia selalu ada pembantu sampai pipis itu disiram. Barangkali ada yang seperti itu. Yang nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sejak kita kembalikan dengan anak itu tidak menjadi teman-teman. Nah, berikutnya materi ketiga, bagaimana mencapai restitusi, itu harus membuat keyakinan. Insya Allah di tahun ajaran ini Bapak Ibu sekalian sudah keyakinan kelas dengan anak-anak, yaitu kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Isinya berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas ini tidak boleh terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi kalau kita lihat lingkaran, yang paling kecil adalah peraturan kelas. Peraturan kelas tadi bagian dari keyakinan kelas. Kalau sudah ada keyakinan, diharapkan anak-anak itu melanggar peraturan. Aturan ya harus kita langgar biar dapat hukuman. Tidak ada pemikiran seperti itu. Sehingga tercipta lingkungan positif dan muncullah budaya positif. Nah, dari 2 poster ini, kalimat yang sebelah kiri, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini termasuk peraturan atau keyakinan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Siapa yang setuju? Keyakinan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Peraturan. Nah, kalau yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Di situ ada nilai kebajikannya, yaitu saling menyayangi. Sekarang sebelah kiri, menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Yang di sebelah kanan, kami murid yang semangat belajar. Keyakinan, karena ada nilai semangat. Sebelah kiri, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Peraturan, aktif dalam pembelajaran. Peraturan juga,
Yang sebelah kanan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi keyakinan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal, sifatnya umum, abstrak. Sebelah kanan ini Bapak Ibu yang akan menjadi PR kita di tahun ajaran depan. Kita buat bersama anak-anak supaya bisa menumbuhkan budaya positif. Sebentar, saya tayangkan contoh penerapan budaya positif hari ini tadi, baru buat. Di mana Pak Bluetooth? Device itu tah. Mengajak diskusi tentang keyakinan kelas. Setelah itu sebentar guys, ini belum dipotong. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita awali diskusi kita di hari ini, mari kita membaca doa dulu, Al-Fatihah di dalam hati. Ala hadiniya wa khususan siswa kelas 6. Hamdi Al-Fatihah. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita awali, coba kita tepuk satu dulu. Tepuk satu, satu, dua. Oke, sip, sudah fokus. Pada kesempatan kali ini, Budian akan mengajak kalian untuk diskusi tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas 6D itu apa saja dan seperti apa. Tetapi sebelum lanjut ke pembuatan keyakinan kelas, perlu dipahami dulu apa itu keyakinan kelas. Nah, sebenarnya kalau dulu namanya peraturan kelas. Cuma sekarang berganti nama menjadi keyakinan kelas. Tetapi kedua hal itu berbeda makna dan artinya. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Siapa yang bisa jawab? Zadan? Karena kalau nggak pakai helm bahaya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Zahra, biar nggak kena corona, covid, virus. Oke. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak tertinggal pelatihannya. Kalau saat belajar tidak tertinggal pembelajarannya. Nah, kalau dulu peraturannya wajib menggunakan helm. Peraturan itu sifatnya itu adalah menyuruh, memaksa. Kamu dipaksa untuk memakai helm. Nah, tapi bedanya dengan keyakinan,
Kalau dirubah menjadi keyakinan, yaitu kami memakai helm untuk keselamatan berkendara. Nah, di situ tahu bahwasanya tujuannya memakai helm adalah untuk keselamatannya. Kamu muncul. Ini saat saya sudah membagikan post-it ke anak-anak untuk menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing. Ditulis satu kalimat keyakinan kelas. Oh, jadi dari video ini tadi yang sudah saya tampilkan singkat, penerapannya mengajak anak-anak menuliskan kalimat kebajikan universal, menuliskan kalimat keyakinan kelas dari sendiri. Kita beri kertas, bisa post-it kan warna-warni, anak-anak kan senang. Setelah dikasih post-it, anak-anak suruh menempelkan ke papan tulis. Nanti kita bacakan satu persatu hasil tulisannya anak-anak tersebut, terus kita tanya ke kelas, setuju nggak sama keyakinan kelas ini? Kalau ada keyakinan kelas yang ditulis sama, cukup ditulis yang sudah kita sepakati masih banyak, ini belum disederhanakan lagi. Contohnya nomor 1, kami 6D tolong terhadap sesama, kami jujur dalam mengerjakan ujian, kami murid yang mandiri, dan seterusnya. Jadi ini yang diskusi untuk cara bersama-sama. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, siapa di sini yang butuh bertahan hidup? Siapa yang masih pengen bertahan hidup?
semua ya. Kita masih beradaptasi untuk bertahan hidup. Kalau lapar ya makan, haus ya minum. Sekarang Jatuh. Satu anak siapa yang mau bantu Budian di depan? Oke, kami lanjutkan. Yang kedua, siapa yang masih butuh mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima? Nah, Pak Puja masih butuh kasih sayang? Nah. Yang ketiga, kesenangan. Nah, siapa yang masih butuh senang-senang? Kalau sekarang bahasanya healing. Nah, healing tipis-tipis. Kebebasan. Manusia makhluk sosial, tapi kita juga butuh yang namanya kebebasan. Yang terakhir yaitu penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bisa di anak-anak yang bermasalah tadi ada kebutuhan dasarnya yang tidak diperoleh, tidak dia dapatkan, makanya berlaku sedemikian di sekolah. Ada anak yang itu gosop atau yang pinjam sandal karena dia tidak dibelikan sandal orang tuanya sehingga pinjam tanpa bertahan hidup. Itu contohnya makan, pakaian, tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Kemudian penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan didengar. Mungkin usia tapi masih suka bermain sebagainya, itu untuk menghilangkan sehari-hari. Nah, yang kelima sebelum terakhir yaitu 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, guru bisa di posisi pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol guru ini, posisi mana yang sering panjenengan gunakan untuk menghadapi? Apakah langsung sebagai penghukum, kamu itu salah, kamu itu begini. Nah, apakah kita membuat rasa gara-gara kamu loh nak, ibu jadi begini, ibu jadi dimarahi Pak Hadi, misalkan gitu. Atau sebagai teman, ya Allah, kok kamu tidak kasihan sama ibu. Berikut ini. Penghukum contohnya ada di sebelah kanan dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu aja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk serta menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Setelah kita melakukan ini ke anak-anak, tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu saat muridnya terlambat? Hasilnya, murid itu bisa menyimpan dendam dan bersifat agresif. Bisa jadi kembali duduk dan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan yang paling parah, bisa pulang sekolah melihat ibu guru akan menggores kendaraan karena dendam itu tadi. Kalau kita sebagai penghukum, kayak di sinetron. Yang kedua, membuat merasa salah. Kalimatnya nada suaranya melas banget, bahannya merapat ke anak sambil lemes. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Bagaimana di ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya, sehingga sikap ini lebih berbahaya daripada penghukum karena emosinya sudah tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Murid akan tertekan dan tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain.
Posisi yang ketiga, nah ini sebagai teman. Dulu kita kan diminta sebagai teman untuk anak-anak. Ada suaranya ramah, akrab, bercanda, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Nah ini sebagai teman. Hasilnya kalau kita melakukan ini, si anak hanya akan nurut sama kita saja. Misalkan suatu saat wali kelas itu berhalangan, nanti kan guru piket, dia akan tidak welcome dengan guru tersebut. Begitu ketika ada permasalahan, karena dia hanya menganggap teman adalah si wali kelasnya saja. Yang keempat, sebagai pemantau, monitor, Roger. Bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit, apa konsekuensi yang harus dilakukan? Nah itu monitor. Oh anak ini sudah terlambat sekian. Hasilnya murid memahami, paham. Oh kalau aku berbuat ini konsekuensinya seperti ini. Tapi tetap dibuat tidak nyaman. Karena misalkan bikin konsekuensi kalau terlambat tidak dapat istirahat. Dia akan tetap di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini posisi kelima Bapak Ibu, posisi yang diharapkan dan diinginkan pada perubahan paradigma pendidikan abad ke-20, manajer, yaitu kita dengan suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku mendekat ke murid. Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Anaknya ditanya dulu. Ketika anak telah jam 7 Pak. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira gimana kamu akan memperbaiki ini? Nah, anaknya disuruh mencari solusi. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Sudah cari solusi, terus kita tanyakan rencananya ke depan. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Di sini anak tidak merasa tertekan, tidak merasa dendam ke gurunya, tetapi bisa memperbaiki atas keadaannya. Jadi posisi manajer fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah tahu masalahnya dan sesuatu perlu terjadi. Bapak Ibu, saya mau bertanya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah, betul. Posisi kontrol apa? Penghukum. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah? Manajer. Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak. Teman. Yang terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti? Pemantau. Pemantau. Baik, terakhir segitiga restitusi. Suatu proses dialog, ada dialog yang diajarkan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, anak tidak langsung ditanya, kamu tahu salahmu apa tidak? Tetapi distabilkan dulu, tenang, kamu lo nggak sendiri, ada ibu. Bukan kamu kok satu-satunya yang pernah mengalami hal ini. Itu menstabilkan identitas. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Kemudian setelah distabilkan, baru divalidasi. Apa alasan kamu patut bangga? Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Baru menanyakan keyakinannya, rencana kedepannya seperti apa. Terakhir ada video dari saya. Kurang besar kurang dengar ya.
Waalaikumsalam, silakan masuk Nak, silakan duduk. Ini saya apa namanya tindakan tadi pagi kalau kamu main bola di kelas. Ya benar. Sadar, nanti aku itu Pak Sosial memang Baik Bapak Ibu, itu tadi paparan terakhir dari saya, penerapan pengalaman saya saat membuat keyakinan kelas bersama anak-anak dan praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Semoga paparan saya hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa saling berdiskusi, sharing, tidak ada kelas kecil, kelas besar. Kalau mau sharing, kita sama-sama menghadapi siswa SD walaupun dengan karakteristik yang berbeda-beda. Artinya boleh, saya nanti boleh sharing dengan guru kelas kecil juga bisa, atau dengan siapapun gitu nggih. Dengan semua warga sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.